Sebelum menonton video dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Kemarin yang masih gantung nih kok, masalah Bangka ya kan, kemarin kok Andi cerita. Jadi gimana tuh kok kejadian gua? Center itu sampai kan rumput turun tuh. Gua cari-cari kagak ada semak-semak tuh. Dari mana pohon kan? Kepala kan ini bintik. Kan Koko di Andi kan di Bangka itu udah 4 tahun kan? Hampir 4 tahun dia. Kira-kira pernah nggak sih ada mitos-mitos dari sana? Lu yang jangan kuat? gua lah, masing-masing aja. Mana pasti ada mitos. Iya. Pernah juga dulu gua pernah ngalamin kejadian ya. Kalau selama di sana kan untuk setelah jam kerja gua udah santai gitu ya. Oke, hello guys, kembali lagi gue bersama gue Reno Febriano di Explore Mystery, menguak semua cerita misteri dengan konsep baru. Di sini gue udah bersama dengan Ko Andi. Halo Ko. Hai. Jadi kita nih, gue nih diundang ke kediamannya Ko Andi dan disuguhkan dengan pizza bersama dengan tisu guys. Jangan lupa air putih ya. Air putihnya juga. Nah, sini minum dulu bentar. Minum dulu. Oke, makasih banget nih Ko ya udah mengundang Reno nih Ko. Kita lanjut cerita kemarin yang masih gantung nih kok, masalah Bangka ya kan, kemarin kok Andi cerita. Jadi gimana tuh kok kejadian kok Andi waktu di Bangka tuh? Diawali dengan apa? Jadi gua cerita dulu ya Ren ya. Kalau gua tuh di Bangka dulu gua sempet sampai hampir 4 tahun kerja di sana. Dan kebetulan gua di tempat di sono menempati rumah, satu rumah itu gua sendirian ya. Itu rumahnya lumayan besar juga ya, dengan halamannya yang luas dan kamar gua. Iya, saking besarnya gua nggak berani tidur di kamar. Gua tidur itu di ruang tamu. Karena apa gua tidur di ruang tamu? Di ruang tamu itu ada TV. TV itu, jadi di depan TV itu gua taruh tempat tidur gua tuh. Jadi gua kalau tidur itu gua nyalain TV sih kenceng aja. Buat ngusir rata gua. Mungkin karena kejadian waktu itu ya. Yang di Kalimantan ya. itu. Yang mungkin ada pelajaran dari situ gua. Jadi kalau gua ini agak sedikit down juga sebenarnya sih. Jadi gua ambil sikap keputusan seperti itu. Gua tidur nggak mau di kamar, gua tidur di ruang tamu dengan TV. Gua setel lagu suara kenceng gitu. Biar musik-musik ada suara depan gua mungkin nggak kedengeran gitu loh. Nah dulu pernah ada kejadian. Gua ceritanya udah lama juga di situ posisi ini, jadi ini kan gua 4 tahun di sana ya. Pernah gua ngalamin kejadian di sana sama teman gua berdua orang lokal situ. Jadi ceritanya kalau di sana Bangka itu kan di tempat gua kan nama daerahnya kan Mentok Bangka Mentok. Nah di sana kebetulan tuh gua di satu kampung itu penduduk itu banyak yang tanam durian di kebun-kebun. Jadi keadaan rumah di sana tuh rumahnya besar, halamannya besar, rumahnya kecil, halamannya besar. Nah, di situ mereka manfaatkan menanam durian atau buah-buahan lain. Tapi kebanyakan dari mereka itu menanam durian. Nah, kalau musim durian pernah sekali tuh kejadian musim durian tuh. Kalau biasanya kalau kegiatan gua gitu tuh, kalau lagi pengen makan durian, gua suka ajak temen gua nih. Yuk kita ke kebun durian sini yuk. Kan kalau sono kan bebas nih. Karena kita kenal semua, udah kayak saudara semua. Kita nyari durian jatuhan yuk. Ayo, ada dia gitu lagi. Bener nih kok, nyari durian jatuhan tuh maksudnya kayak gimana? Kalau durian jatuhan itu berarti mateng, Ren. Kalau yang di atas pohon itu kan nggak mateng. Oh, jadi nunggu durian jatuh. Oh, berarti udah mateng. Udah mateng. Enak buat Tinggal dimakan. dimakan. Iya. Jadi Langsung nunggu. makan kita durian, enak Ren. Pernah ya dapat makan enak Ren. Duriannya enak asli manis-manis. Nanti kalau ke Bangka boleh cobain durian. Boleh deh coba, diajak-ajak ya. Tapi gua pernah ngalamin kejadian mistis ya. Dengan kegiatan tersebut dari durian ini, iya. Ada satu hari ya, malam-malam, kira-kira jam 12-an, gua lagi nongkrong sama teman-teman gua di sono. Kebetulan gua pengen makan durian, ya kan? Gua ajak teman gua yang lain nggak mau, ada satu orang mau Ren. Gua jalan sama dua nih akhirnya nih.
Gua ke kebun, warga-warga situ ada temen gue juga, ternyata nggak ada yang jatuh ya. Udah jatuh. Enggak, gua tungguin sampai jam kurang lebih jam 2-an dah tuh, nggak jatuh. Suntuk juga bosan kan. Akhirnya kata temen gua ada non sono, tapi dia bukannya di rumah, kayak di kebun gitu. Kebun asli kebun ya. Jadi orang di rumah. Terus gua pikir, ayolah coba lah. Karena kepengen makan durian. Gua pikir juga kan biasa lah gitu kan. Ternyata pas kesono itu memang bentuknya asli kebun, luas banget. Pohon durian banyak. Udah gitu, dia ada satu tempat, ininya di antara pohon durian itu ada kayak kolam, kayak empang, semacam empang. Iya, tapi di sekeliling dia pohon durian. Pohon durian semua. Iya. Memang tempatnya sih agak-agak, betulnya sih agak takut juga karena berdua dan orang situ sendiri, dia pula yang ngajakin, jadi gue pikir biasalah, dengan jalan minggu lah gue di situ sembari ngerokok. Kalau durian itu kan kita nggak bisa petik. Akhirnya dapat berapa lama ada yang jatuh bunyi. Duh. Nah, kalau bumbung gitu kan durian jatuh tuh. Samperin ke suara itu, cari duriannya, nggak ada. Nggak ada duriannya. Bener-bener nggak ada. Gua pikir apa dia jatuh ke air gitu kan. Tapi kalau misalnya kan cepluk bunyi kan. Bener. Apa dia jatuh ke tanah dulu baru ngegelinding ke air, tenggelam. Bener. Ya kan? Setelah cari nggak ada, gue pikir udah begitu. Udahlah, gue pikir biasa ya kan. Emang jatuh ke air, tenggelam kali ya. Gila lagi gue ke tempat gue asal nunggu nih. Gue ngerokok lagi. Nggak lama lagi, kurang lebih 5 atau 10 menitan bunyi lagi durian jatuh. Sama durian jatuh, tapi posisinya nggak di situ lagi. Beda. Iya. Gue kesana lagi, gue kalau itu kan pakai ini doang. Apa senternya handphone? Senternya flash HP ngandelin, iya ngandelin itu dia temen gue pakai, jadi kan gitu kan. Gue cariin, ternyata nggak ada lagi Ren. Tapi itu posisi kan kalau jauh dari air itu beda nih tempatnya. Beda. Iya, nggak mungkin dia ke air lagi karena jauh jaraknya, ya kan. Gue ada penasaran, gue cari terus sama temen gue. Tiba-tiba Ren, gue ngalamin bener-bener itu gue paling shock tuh gue, shock banget gue. Jadi begitu gue center itu sampai kan rumput tuh Ren tuh, gue cari nggak ada semak-semak tuh. Dari balik pohon Ren, itu pala Ren yang gelinding. Pala. Gue merinding Ren, cek aja merinding nih gue. Parah, pala real pala. Gila. Itu bisa dari balik pohon, gelinding begitu. Siapa yang nggak shock lu? Langsung Balik badan langsung lari dua-duanya sampai, aduh, sampai ngusuk-ngusuk Ren, sakit nih kaki gue di sini, malah lecet semua, nggak ada rasanya. Wah itu parah banget sih kok sumpah. Lari sampai guling-guling udah nggak takut, kayak udah panik. Kalau Reno juga pasti ngeliat pala kayak gitu ya, ibaratnya mau nyari durian. Sampai jalan rayanya nih, lari sampai teriak-teriak, sampai orang pada keluar gitu yang lewatin dulu orang keluar bingung. Gua nganggep gua lari terus tempat kumpulan gua. Harus pulang dulu. Nah, sampai tempat kumpulan gua nih rame-rame gitu, gua masih pada nongkrong kan. Nah, lu gua ceritain sama gua begitu. PA kata dia ke situ-situ. Tahu gua Ren, baru tahu gua. Lu ngapain dari durian sampai ke situ-situ? Itu mah udah terkenal dari dulu. Gua aja nggak berani. Gua pikir mah nyari durian sekitar rumah teman kita. Jadi gua malah nggak ini dulu. Gila lu lagi lu ngapain? Ini juga ngomelin ke temen gua, lu ngapain ngajak dia sampai ke situ? Gila lu. Begitu Ren. Terus paginya Ren, sakit temen gua ini ngajak gua. Temen kau Andi sakit. Yang ngajak gua nih sakit. Sakitnya tapi aneh Ren. Kayak Kenapa? orang takutan menggigil begitu. Sampai kan dia orang tuanya kan, mungkin dia orang tua juga tahu kalau ya. Cari ini kayak semacam dukun gitu, orang pintar gitu. Gawatin nih anak nih. Baik sih Ren, langsung Ren. Alhamdulillah Langsung baik. normal, iya. Langsung normal. Berarti kan emang dari situ Ren, ya kan? Udah tuh. Udah itu lewat malamnya Ren. Ada lagi kejadian. Gantian gua Ren. Jadi ini gue di rumah kan sendiri nih ya. Gue udah gak pikirin durian tuh. Sebenernya gue udah lupain tuh, gue sengaja lupain biar gue bisa tidur gitu kan. Jadi gue tempat posisi tidur gue tuh, gue nyalain TV kan di ruang tamu tuh. Gue nyalain TV, nggak nonton film tuh. Gue inget film kayak film perang gitu lah kan.
di TV tuh, atau siaran apa tuh ya, pas lagi nonton TV kira-kira jam 11:30 tuh dengar suara nih, suara nangis kan, Berinding nih kalau suara nangis nih. suara nangis asli dan suara nangis kan, tapi dengarnya gimana, kecil. Nah, iya, tapi gua penasaran. Iya enggak, suara bener sih, suara nangis, suara apa sih, penasaran gitu. Gua iya suara nangis. Sampai gua gedein suara TV Ren. Saking takutnya ya. Gua gedein suara TV. Tapi anehnya ini, gua gedein suara TV itu suara makin gede. Anjay. Ikutan gede gitu loh. Gila, terus gimana tuh kalau setelah suara makin gede? Shock gua Ren. Tapi gua sempat kepikir. Kan gua pernah dengar cerita orang tua tuh. Kalau orang nangis, orang tawa itu memang kuntilanak. Kalau suaranya kecil itu berarti dia jauh ya. Iya. Dan kalau suaranya dia gede, kalau suara kecil lebih dekat kan, Iya. dekat di kita, berarti sekitar kita gitu ya. Tapi kalau suaranya gede, berarti dia jauh dari kita kan. Gua ingat, suaranya udah gede, berarti dia jauh nih. Kepikir udah lewat lah dia, cuman mungkin dia lewatin rumah gua gitu kan, atas rumah gua gitu ya kan. Udah tuh suara itu gua kecilin lagi Ren. Suara TV gua kecil lagi. Kedengaran lagi Ren. Suaranya masih ada. Ada kecil lagi. Gila, banget sih. Syuk Ren. Berarti dia dekat. Ya dong. Bahkan gua sendiri kan. Gua gedein lagi sama gua. Tapi samar-samar masih kecil. Penasaran gua, takut sama penasaran. Masa iya sih? Iya kan? Gua penasaran, gua intip jendela Ren. Suaranya dari jendela itu. Dari luar rumah pokoknya. Dari luar rumah. Iya, kebetulan nih di rumah gua sebelah ini gudang kosong dan gudang yang nggak kepake dulu kan, bos gua pakai. Udah nggak kepake lagi. Gua intip dari jendela. Pas jendela gua tuh ngadepnya gerbang gudang karena memang itu gua suka suruh ngontrol gudang juga kan. Pas gua buka jendela gua intip nih. Hampir pingsan nih Ren. Hampir pingsan gua syok. Ketemu apa? Yang gua lihat nih tuh duduk di tembok, Dia tuh. tembok gudang itu gudang merah, rambut panjang sampai ke tanah, tau gak? Ngeliat gua kosong, ini ngeliatin gua kayak gimana gitu, kayak gimana gitu. Coba Ren, Matanya merah. cuma nggak pingsan doang Ren, merah banget matanya Ren. Kalau aku nih, kalau aku ada di situ bisa-bisa kencing langsung kencing celana. Gua ya kalau nggak pingsan udah bagus Ren, gua ngapain nyebut segala macam, gua buru kayak gua segala macam gua sebutin sama gua. Saking paniknya gua, buru-buru gua ke tempat tidur gua nih, gua tutup pakai bantal. Dan nih, tuh hati gua gunain tuh, masih sama-sama kedengeran, lama-lama hilang Ren. Tuh pakai bantal gua berdoa terus pokoknya itu hilang, udah nih, ya kan. Tapi gua masih belum berani buka bantal. Masih belum berani. Takut karena jiwa gua mbak, kalau jantung gua nih cuma nggak copot doang Ren, bak begitu Ren, nggak lama lagi Ren, itu rumah gua ada yang ketok, Gila, diketok. asli diketok Ren, tok, gua udah tahu ini bukan orang, Pasti, udah pasti bukan. dari gua alamin barusan, pasti bukan orang, Terus bak ketok guling gua, ditanya Ren, kayak gitu, nggak ketok lagi, tok, gitu. Aku gue nyabut, sampai gue saking paniknya gue bilang, udahlah jangan ganggu, kita kan lain alam. Gue nggak ganggu lu, dia ganggu gue lah, masing-masing aja, masing-masing alam, gue bilang gitu. Gue berdoa Ren, gue tutupin mata, gue berdoa tuh, gue berdoa, lama-lama hilang Ren. Ada beberapa kali ketokan lagi, hilang nih lama-lama. Tuh, terus gue kan masih panik Ren, gue jantung gue udah, pokoknya udah nggak karuan nih kayak apa deh, cuma nggak copot doang kalau gue bilang rumah. Gue berdoa terus, alhamdulillah sih Ren, bisa hilang suara itu, gue bisa tidur langsung. Pagi gue ceritain ke teman gue, terus teman gue bilang coba aja panggil yang kemarin ngobatin, teman gue ini kena nih, panggilnya datang ke rumah, gue ceritain begini dia lihat, ya terawang mungkin ya kalau ilmu dia ya itu yang dari, ternyata itu yang dari pohon durian itu. Oh, masih Dia ngikut. masih ngikut, dia merasa terganggu. Iya, jadi Niko ya, kalau misal aku mau nanya nih, kan Koko di Andi kan di Bangka itu udah 4 tahun kan? Hampir 4 tahun dia. Kira-kira pernah nggak sih ada mitos-mitos dari sana yang Koko alamin gitu? Kalau mitos-mitos ya,
namanya di daerah itu kan nggak di mana pasti ada Pasti satu ada. mitos. Ya. Pernah juga dulu gua pernah ngalamin kejadian ya. Kalau selama di sono kan untuk setelah jam kerja gua udah santai gitu ya. Kalau sore itu biasanya kegiatan gua tuh kebanyakan gua isi waktu suka ke hutan sama rame-rame nih, temen gua nangkep kodok buat buat dibikin bubur kodok khas Bangka. Iya. Enak deh, nanti sekali-kali makan bubur kodok Bawain di Bangka. kan. Udah dari sana. Udah pernah nih kejadian ini. Gua jalan ngarai gitu, ngarai sungai kayak semacam di bukit tuh. Dia kan kalau sungai-sungai gitu kan nggak lebar, kecil nih ya. Terus airnya tuh nggak lebih dari pokoknya antara semata kaki lewat kan sebetis gitu dan paling dalam segitu doang. Paling dalam kita sempul lah. Itu kodoknya gede-gede Ren. Pernah nih satu maghrib sih tepat. Gua kebanyakan kalau jalan gitu maghrib. Karena kan orang sana nggak ada pantang, gitu kan. Mau hari malam di mana apapun nggak ada urusan. Jalan Ren. Jalan nangkep kodok. Kebetulan tuh kita turun bukit. Itu ada ngarai air. Terus di sebelahnya nih kayak hutan sawit. Kebun sawit. Ya, hutan sawit itu. Jadi kan seru tuh kodoknya gede-gede. Gue nyari kodok, terus pada mencar tuh Ren tuh. Jauh-jauhan kan, karena nggak ada kedekatan ya jauh-jauhan, tapi masih kelihatan semua posisi anak-anak gitu kan. Gue paling ujung nih depan nih nyari nih. Begitu gue lagi asik-asik nyari kodok, gue liat sawit kan gue suka ngeliat juga kan, namanya kita kan penasaran juga kadang-kadang lihat-lihat doang gitu. Ada kayak orang jalan balik center di kebun sawit, gue pikir penjaga sawit kan, ya nggak, gue masih kan nyari kodok, dapat nyari kodok itu pas sekitar 5 menit 10 menit kurang lebih ya, gue lupa sih hari itu ya, teman gue tuh, waduh, kok kaget gue, nengok gue, kenapa lu? Balik, begitu, Disuruh pulang tiba-tiba. iya, gue liat muka dia sih memang agak panik dikit, Agak panik. temen kan gue pikir kan, kenapa sih, sampai gue liat begini. Cuma gue liat temen center doang masih ada di sana, gue pikir sama orang jalannya kan, gue nggak mikir apa-apa. Apa lu? Udah cepetan, kata dia gitu. Iya kenapa? Oh banyak kodoknya, gue bilang gitu kan. Oh udah nunjuk. Itu kan orang dalam hati gue. Menuju ke arah center. Iya. Gue pikir itu memang orang ya kan, biasa aja gue. Udah yuk isi dulu dah, gue kalau udah. Gitu bilang. Lama-lama gue liat orang jalan aja takutin, gue bilang gitu kan. Malah ada yang dari jauh, gue udah deket di center ke gua. Senternya deket Ke gua, antara jarak masih yang tadi 1 meter mungkin atau 5 meter. ya umpamanya kayak tadi 5 meter nih gue liat nih, tiba-tiba tinggal 1 meter doang. Gila. Panik Ren, lari gua Ren. Panik gua lari, orang gua liat temen gua udah pucat begitu terus. Lari gua, sampai ngusuk gua ke air nih. Iya, karena saking paniknya tuh kok ya. Bayangin kan, namanya gerai gitu kan batu-batu ya. Banyak batu-batu, banyak kanting pohon, sampai jatuh gua. Lari gua terus ke temen gua, lari lama-lama. Mau tuh nggak tinggal sendirian, kalau tinggal sendirian gua nggak tahu jalan mana gua nyasar pasti kan. Bingung gua, bau deh setiap kawan tungguin gua kan. Iya. Lari gua ngacir. Kok tanya gua, itu apaan sih? Itu kalau di sini hantu center kata dia. Mitosnya. Mitosnya itu hantu center dan dia suka bawa orang. Suka nggak bawa orang gitu. Tau lah itu benar apa enggak, tapi ceritanya seperti itu. Padahal gua, waduh, untung dong gua bilang. Lagian lu gua suruh panggil bukan buruan lu malah ini nggak tahu orang gua liat orang yang nyenterin sama jalan itu buat center. Karena kita juga kan namanya orang baru gitu orang ya, luar orang di luar. situ, ya kan? Iya sih, kalau aku juga misalkan ketemu hantu center kayak gitu ya nggak nyalain center balik sih. Nggak mikir sih kemudian kan. Udah tuh kejadian itu gua langsung pulang. Pas besokannya gua diajakin gua udah nggak berani lagi Ren. Iya, nggak berani lagi, gua takut gua. Karena banyak yang gua nggak tahu juga kejadian di situ kan. Kira-kira langsung nanya lagi nggak tuh ke warga sekitar apa sih mitos-mitos yang ada di sini gitu? Kalau nanya sih nggak ada. Nggak nanya. Nggak nanya lagi karena kita kan ngalamin di situ sekali kan. Tapi ada satu kejadian lagi Ren. Apa tuh? Hari itu gua kan kalau kumpul itu kan dulu kan di kampung itu kan ada lapangan voli tuh. Ya kan. Banyak gua kalau kumpul di situ dan suka masak-masak Ren, dari nangkep kodok jadi bubur ya gitu. Dan kegiatan anak tuh suka nembak-nembak tupai juga kadang-kadang kan bakar digoreng gitu. Pernah satu hari ada dapat labi-labi itu pun beli itu labi-labi itu ternyata gua baru tahu
ternyata labi-labi itu bisa besar sekali ya, sampai 40 sampai 50 kilo. Benar, labi-labi. Iya, labi-labi itu binatang sejenis kura-kura. sejenis penyu. kura-kura yang lebih kayak gitu ya kan. Dan mitosnya kan kalau labi-labi itu gua pernah dengar dari Jakarta pun pernah dengar kalau digigit labi-labi itu sampai nunggu katanya petir. Ya, sampai ada petir baru dia bisa kebuka lepas. Legendanya sih. Iya, mitosnya seperti itu kan. Tapi kejadian yang ini gua alamin itu bukan seperti itu Ren. Jadi beli labi-labi itu sengaja gua dipotong buat makan rame-rame di lapangan voli ini. Jadi motongnya itu ada di rumah teman gua nih. Memang itu rumah teman gua ini tempat pemotongan hewan. Ada nih. Jadi dia punya pisau panjang-panjang tuh. Jadi pas saat gua rame-rame mau motong, ada orang tua situ yang udah tua tapi tinggal situ. Sesepuh lah ya. Iya, udah sepuh gitu. Dia ngomong, kalau motong labi-labi hati-hati kata dia. Kadang-kadang kalau labi-labi itu ada mitosnya, kalau kita motong labi-labi petir akan nyamber. Masa iya dalam hati gue begitu kan, gue orang kota. Iya kan? Perkara motong doang langsung. Iya, gue pikir kan masa iya sih seperti itu kan. Akhirnya benar-benar gue alamin dengan mata kepala gue sendiri, gue menyaksikan, gue melihat gitu. Pas itu labi-labi kepala dipotong kan, kepotong. Tiba-tiba petir dari atas nyamber, itu kurang lebih jarak nggak jauh lah ya, antara 5 atau 10 meter, 10 meteran lah. Enggak, 50 meteran lah. 10 meter mungkin kena orang juga. Iya, 50 meteran dari atas tuh. Jelas banget ke bumi ya. Jelas banget, pada loncat Ren. Pas banget soalnya ya momennya. Begitu pala buntung langsung kata orang tua itu apa? Tuh, percaya gak lu? Gituin gue Ren. Baru tahu gue di situ gitu kalau potong labi-labi itu petir bisa nyamber. Untungnya nggak nyamber ke kita ya. Benar. Untungnya di situ. Itu dia sih yang bisa dipetik ya, karena memang biasanya tuh sesepuh kayak gitu paham betul ya kan, mitos dan legenda-legenda yang mungkin bisa kejadian kali. Iya, karena mungkin pengalaman dia lebih banyak kali ya Ren ya. Buat kalian yang di rumah tuh juga dengerin tuh, kalau misalkan ada mitos atau legenda yang mungkin emang boleh sih percaya atau tidak percaya, karena 50% terjadi 50% enggak, tapi kita antisipasi aja supaya jangan terlalu meremehkan ya, lebih tepatnya, karena ini dari pengalaman Ko Andi semuanya terjadi gitu, dari mitos-mitos yang dikasih tahu, diberitahu. Nah ini karena dari tadi Ko Andi ngomongin makan, Ada lagi. apa lagi tuh kok? Ada lagi? Boleh tuh kok kasih tahu lagi. Ini sih gua nggak ngelihat, tapi gua merasakan. Iya. Jadi rumah gua itu kan kalau rumah gua itu masuk tuh dari jalan utama tuh kan aspal tuh. Jadi mau masuk ke rumah gua itu kayak turun begitu tuh, kayak masuk ke jalanan lagi kecil, tapi tanah. Jalan setapak lah ya. Jalan setapak lah, tapi motor lewat. Dan mau masuk ke arah rumah gua itu ada sumur, lewatin sumur, pohon nangka. Pohon nangka itu kalau buahnya bisa kiri gentong, sama pohon pisang banyak. Karena di halaman rumah gua itu pohon pisang sama pohon jari banyak. Kayak gue bilang itu bukan main, luar biasa itu sisinya itu. Jadi gua pernah sekali ngalamin, gua habis nongkrong sama teman gua, jam 12-an gua bubar, gua pulang, gua lewatin ada satu pohon nangka tuh. Pas gua lewat, gua kayak ngelewatin tembok. Malam itu kan dingin kan, jam 12 itu kalau di sana tuh dingin. Jadi gua masuk itu kayak lewatin tembok, hangat, dapet kira-kira 5 meter itu mah. Tuh dingin lagi, kayak kuat tembok. Kayak ada pemisahnya pun gua Kayak ada ngerasain. penghalang gitu, pembatas ya. Pembatas itu pun gua ngerasain batasnya gitu. Jelas banget gitu. Jelas banget. Itu nggak masuk akal sih. Bener-bener Ren. Terus gua dengan rasa takut pengalaman yang gua kan, gua sampai rumah gua cuci kaki apa segala macam kan, katanya kalau orang tua bilang kan kalau dari mana-mana cuci kaki cuci tangan biar kita juga sampai masuk rumah tuh bersih. Ya gua doa, gua tidur, besok tadi gua ngobrol sama teman gua lagi, gua ceritain kalau kayak gitu sih dia ada alam dia kebetulan juga lewat gitu. Kebetulan pas dimensi dia lagi kebuka, lu lewat gitu. Dia juga pas lagi lewat ada di situ juga. Makanya kita kalau kemana-mana tuh gitu sih jangan sembarang juga lah. Benar, kalau di tempat baru atau apapun kita nggak boleh sembarangan buat ngelakuin hal gitu. Iya, karena yang sisi gua selama ini gua alamin ya, gua di Bangka, gua di Kalimantan, gua di itu memang kita hidup nih bukan di dunia kita doang.
ada satu dunia lain yang bersebelahan sama Bersebelahan kita, sama- tanpa kita bisa lihat dia, ya kan? Itu memang ada. Makanya kita juga harus dimanapun kita harus menjaga. Harus menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga mata, menjaga hati, semuanya pokoknya harus dijaga. Pokoknya. Iya, karena bukan alam kita doang yang ada, alam mereka pun ada, alam yang tidak terlihat. Karena apa? Karena kita takut aja kita yang melakukan, mereka yang nggak suka gitu. Iya, nah, kita nggak tahu. Nah, Ya ada tiba-tiba ketabrak kita, atau Nah. kita ucapan kita menyinggung dia. Dia makasih banget nih kok ya udah sharing malam ini dan udah ngomongin makanan jadi lapar. Iya. Silakan. Nah, jadi buat kalian nih explore the mystery nih ya. Oke, buat kalian jangan lupa ya, kalau kalian punya cerita misteri menarik seperti Ko Andi, langsung saja Instagram di bawah nih, di DM. Jangan lupa like, komen tadi nih. Cerita Ko Andi kayak gimana, seru nggak? Atau mungkin bosankan, biar langsung saja kita ulas semua dan kalian bisa nonton. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya, share, dan salam explore the mystery. Makan dulu coy. Yuk makan kok. Makan, silakan. Makan. Dadah.